Oke, Assalamualaikum dan sanak Dena TV dimanapun Anda berada, baik yang sedang di tanah perantauan ataupun di kampung tercinta. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu 2 orang, yang satu cantik, yang satu ganteng. Akan kita bahas siapa mereka. Sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Oke, dan sana Dena TV pemirsa Otaki, sudah kita lihat beberapa cuplikan. Nah, sebelum kita bahas, kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah bersedia duduk di samping saya. Cici Kenzi ya. Saya panggil apa ini? Cici. Cici saja. Kakak. Cici saja. Cici saja ya. Biar lebih akrab. Biar lebih akrab ya. Iya benar. Jangan terlalu akrab ya. Saya kalau terlalu akrab suka minjem duit. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti saya pinjamin. Nomor rekeningnya silakan kirim nanti. Ya. Aduh bahaya ini. Oke, yang di samping Cici, nah ini yang sangat berpengalaman di bidang cuap-cuap kayak Om Dana Surya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih Om. Assalamualaikum, selamat siang, Bo. Oke, Dari seluruh siang, desa di rumah. ya. Om Dana Surya, saya panggil Om aja ya. Iya, boleh. Nah ini pemirsa, mereka berdua ini yang sudah berpengalaman sangat ulung. Sebenarnya saya grogi ini. Mereka ini entertainnya Kota Payakumbuh, baik formal maupun non formal ya. Waduh, senior ini ya dalam hal bercuap-cuap dan mengatur orang bercuap-cuap dari A sampai Z pelaksanaannya lebih ke protokoler Om ya. Benar ya? Iya, benar. protokoler. Ini mengatur segala kegiatan dari A sampai Z ya. Kita ke Om Dana dulu ya. Iya. Nih, silakan. pertanyaannya agak klasik nih sedikit Om ya. Iya. Pertanyaan basa-basi sih sebenarnya. Oh, boleh. Ini sejak kapan ini Om? Atau sekarang sudah pensiun? Atau gimana nih ceritanya? Jadi gini ceritanya, Boy. Panjang ceritanya. Dulu bapak saya kan seorang purnawirawan TNI. Oh, purnawirawan. Masa sulit ya. Jadi Angkatan militer ya. kadang-kadang waktu itu saya belum diangkat sebagai pegawai negeri. Jadi satu-satunya hobi yang saya miliki dari kedua orang tua adalah menyanyi. Menyanyi. Iya. Oke. Jadi waktu itu saya dipanggil bawa menyanyi dikasih tambahan belanja lah dikit untuk sekolah. Akhirnya pernah suatu kali saya nyanyi, pembawa acaranya nggak datang. Istilah kerennya sekarang MC. MC ya. Iya, Oke. MC, Master of Ceremony gitu lah ya. Jadi saya langsung disuruh membawa acara gitu. Sampai-sampai dia kasih iming-iming tuh sama panitianya. Tapi ada ya. Kalau dibantu nanti katanya uang lelah nyanyi dan MC-nya jadi double gitu lah kira-kira kan. Kebetulan saya langsung ikut grup band Pemda, diangkat jadi pegawai negeri sipil tahun 80. Mungkin karena bakat ya, karena bakat pimpinan menempatkan saya di posisi bagian protokol gitu. Oh ini sebenarnya kalau diceritain lebih detail lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Sejak berapa tahun? Sejak tahun 80 atau tahun berapa Om? Tahun 80 saya bekerja honor di Pemda Kabupaten 50 Kota, gitu keluar surat keputusan sebagai calon pegawai negeri sipil ya 80%. PNS ya. Saya dipindahkan ke Kabupaten Sawalunto Sijunjung. Jauh ya. Di situ waktu itu Pak Bupatinya Nurbi Pamunca, seorang TNI. Pengangkatan saya sebenarnya di Pemda dulu. Dinas Pendapatan Daerah, tapi mungkin karena ada acara saya diminta untuk MC nyanyi gitu, akhirnya dipindahkan ke bagian kesra dan dimasukkan dalam satu tim kelompok ajudan. Ajudan ya. Tahun 84 karena orang tua saya sering sakit di Payakumbuh. Waktu saya lahir itu ya. Saya yang minta pindah saya ke Pemda Kota Payakumbuh. Oke dah, di sana mulai ya. Mulai ditempatkan juga di bagian protokol gitu. Jadi pimpinan segala macam ini sudah sangat lama sekali Om ya. Belum pimpinan waktu itu Belum jadi pimpinan, staf. ya, oke. Setelah pangkat saya udah mencukupi baru diangkat jadi Ya, ini- kasubag protokol. Kalau itu kan ya maaf ya nggak langsung diangkat jadi Enggak. pimpinan ya. Ini bukan pilkada Om ya. Dilihat dulu prestasi kita gitu oleh Jam prosesnya. oleh Baper Jakat lah gitu istilahnya. Oke, nah sekarang setelah pensiun ya kabarnya, ini Ya. pensiun atau masih ada ini Om job-job lain? Kalau sebagai aparatur sipil negara saya udah pensiun 2012 ya. 2012 ya. 2012. Setelah 9 itu tahun, ya. saya dari entertain dari IO saya nggak pensiun. Nggak pensiun Iya, ya. selagi ada yang mau memakai saya bersedia gitu. Nggak ada kata pensiun ya. Nggak ada kata pensiun sampai sekarang. Sampai Insya Allah, sekarang ya. ya. Padahal usia sudah
Maaf ya, Om tidak muda lagi ini. Nggak ya. muda lagi, tapi semangat 45. Semangat 45. Ya, karena Pak Habibie dulu pernah jadi narasumber kami dalam suatu forum keprotokolan yang usia tua itu adalah angka. Angka ya. Iya, semangat tetap 45. Semangat tetap 45. Jadilah tetap protokol yang baik. Iya, ini menarik. Jadi contoh ini iya. buat masyarakat dan milenial muda ya. Iya. Jangan dikit-dikit takut, dikit-dikit grogi ya. Banyak proses dan belajar Om ya. Banyak. Pertama mental kita dengan Nah, etika dan kepribadian ya. Oke. Itu. Kita ke Cici ini ya. Ini gimana ceritanya? Ini masuk ke dunia itu. Iya. Jadi sebenarnya mungkin basic kita sama. Sama ya? Ya, sama. Tahun 2006 itu waktu masih TK, saya udah sering ngisi acara di RRI Bukit Tinggi. PD ya, PD sekali ya waktu itu Iya. ya. Jadi memang kalau pepatah Minangnya kalau yang mau jadi manci sudah kelihatan tuh cine-cine. Kan begitu ya. Cine-cine iya. apa cino-cino ya? Oke. Jadi ya selang waktu berjalan sampai akhirnya membiayai sekolah karena waktu itu sebagai tulang punggung keluarga juga. Oke. Bantu orang tua, nyokolin adik-adik juga. Hingga saat ini akhirnya bertemu dengan orang-orang hebat yang luar biasa yang selalu sharing ilmu gitu. Sharing ilmu Iya, ya, oke. hingga saat ini alhamdulillah salah satunya senior saya. Oke. Iya, Om Dana Surya. Nah itu kasih. Cici, ini saya panggil Cici ya. Iya. Ini lebih fokusnya ke MC, nyanyi atau memang mengatur segala kegiatan itu dari A sampai Z atau semuanya? Sebenarnya kita jadi apa saja. Dari apa saja ya? Jadi apa saja. Kita harus bisa jadi apa saja kalau kita orang entertain gitu ya. Jadi dari awal basic adalah nyanyi. Nah, jadi sampai kesininya ternyata ada lagi yang bisa diasah nih gitu. Ternyata dalam situasi tidak terduga diundang ke salah satu acara, ternyata oke gitu untuk bawa acara sampailah hari Ini ini. menarik juga ya. Oke, apalagi Iya. ditambah iming-iming tadi ya. Oh ya, itu istilahnya bukan iming-iming sih, hobi yang terbayar. Hobi yang sebenarnya. terbayar Iya, ya. benar. Ada yang diiming-iming, ada yang memang tanda tangan dulu ya. Iya benar. Oke, ini menarik ya. Dunia ini sebenarnya kan dunia agak kalau dari masyarakat umum ini berpikir ini seperti artis lah, walaupun di tingkat kota provinsi lah Om ya. Ini pasti banyak gonjang-ganjing dari Iya, masyarakat. pasti. Cuap-cuap masyarakat yang agak sinis sedikit lah ya. Oh, ada. Oke, Cici ini Iya. ya. Oke, Cici dulu Om ya. Iya, iya. Saya kalau ke perempuan ini memang lebih suka banyak bertanya. Harus begitu, wanita itu indah ya. Ya indah ya. Mata ini Om nggak bisa Iya. dibohongi. Oke, Cici ini kan di dunia yang seperti kata saya tadi agak sedikit bagaimana lah masyarakat berpikir konotatif ya. Iya. Nah, bagaimana ini Cici menanggapinya? Apalagi ini Cici juga punya suami. Iya. Jam, waktu Iya. untuk entertain, untuk Iya. MC, untuk Ah. protokoler segala macam itu, untuk nyanyi itu kan nggak terbatas. Iya. Karena molor Iya benar. sampai malam. Aha. Ini gimana ini pandangan masyarakat ke Cici? Yang pertama kalau aku orangnya selagi masih di jalan yang benar aku cuek aja. Cuek aja. Iya. Kalau yang paling yang aku jaga itu adalah mungkin keluarga ya, Pasti. suami pastinya. Nah jadi kalau suami alhamdulillah orangnya sangat menyenangkan gitu. Dia selalu support, dia tahu hobi aku apa, dia tahu bidang aku apa, dia selalu support. Dan terkadang kalaupun ada kesempatan itu Ya. selalu didampingi. Selalu didampingi, ya. Selalu didampingi. Paling yang lebih cerewet anak-anak kayak di rumah. Anak-anak ya. Iya. Ya, apalagi anak-anak ini sering digangguin atau sering dibisik-bisikin Iya, oleh tetangga bener. dan teman-temannya Iya. Om ya. Kadang-kadang memang banyak protes. Aduh, mami ini kalau tiap hari kerja gitu. Oke. Pengen berenang lah, pengen ini kadang-kadang kita nggak bisa. Cuman sejauh ini alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kadang-kadang kita tahu seasonnya sampai jam berapa acaranya, nanti kita bagi waktu di rumah. Oke, ini saya tertarik dari sejak kecil ya, sejak TK. Ini Iya. betul-betul hobi atau memang ini keterpaksaan? Mungkin saja ini ya suami kurang ngasih uang belanja, uang dapur. Aha, hobi. Hobi ya. Ini pure hobi gitu. Aha. Oke, sangat hobi sekali berarti ya, memang di Hobi. sana bidangnya ya. Ya, dan mungkin ini salah satu rezeki mungkin ya. Rezeki ya. Ya diberi kelebihan sama Allah ya, saya pergunakan dengan sebaik mungkin, bahkan sampai pernah menjadi sebagai sumber mata pencarian Sumber gitu. mata pencarian. Ya. Terkadang dalam satu bulan itu kita cuma 31 hari, saya bisa 42 hari Wush. gitu. Belajar kalender sama. Iya, 42 hari itu maksudnya kadang-kadang hari ini acara di sini, Ya. ntar malam di sini gitu. Pokoknya saya nikmati, selama itu masih di jalan yang benar, halal, insya Allah saya nikmati. Oke, ini menarik. Nah, kita ke Om. Ini yang laki-laki ini, yang tetanggannya besar ini. Di luar ini gimana nih Om?
Pertama Om, antisipasinya gimana? Ini pasti banyak godaan dari perempuan-perempuan lain. Kemudian godaan itu pasti akan menjebak, menjurus sampai ke rumah. Akan ada pasti bisikan-bisikan dari ke keluarga Om, ke anak-anak, ke istri, dan mungkin kepada mertua ya. Wah, suaminya ininya itu segala macam di luar seperti ini loh. Ini sebenarnya gimana sih trik Om? Alhamdulillah mungkin saya dapat pasangan yang mengerti bagaimana saya. Sama ya, sama mengerti ya. Jadi mereka juga pendukung. Malahan saya kalau tampil tuh sampai di rumah nanya gitu. Sama ke istri, sama ke anak-anak, gimana penampilan Bapak tadi? Kalau mana yang agak sedikit salah, mereka tunjukkan. Tetap minta saran, Papa maunya begini kata anak kan. Jadi mereka terus mendorong semangat. Juga mertua-mertua saya, dia tahu gimana saya. Mertua banyak mertuanya Om. Mertua lah gitu ya. Maksudnya adik-adik mertua kan ada keluarganya itu. Jadi kan menyampaikan hati-hati aja dalam apa. Tapi yang penting saya minta doa istri dan anak-anak itu dengan keluarga itu ya. Karena namanya kita sebagai protokoler itu kan banyak hambatan. Pasti. Dalam suatu situasi penting ya, lebih-lebih kayak wali kota itu kan pejabat negara yang diatur dengan undang-undang. Protokolnya kan dalam undang-undang nomor 9 yang baru 2010 itu ya, waktu saya tugas. Itu kan orang banyak nggak mengerti. Protokol orang menyangka pembawa acara. Padahal pengertian protokol sebenarnya kan serangkaian aturan mengenai tata upacara, tata penghormatan, dan tata tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu. Semua diatur ya. Jadi kita harus tahu. Jangan sampai ada pelecehan terhadap pejabat-pejabat negara, terhadap pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu gitu. Ini menarik ini ya, yang tahu masyarakat ini kalau protokol ini ya kayak protokol yang dekat subuh ya. Cuma seperti itu ya. Ini padahal dari A sampai Z kita harus mengaturnya ya. Ini kan ribet Om. Apa sih menariknya menurut Om ini? Ini salah sedikit bahaya. Ini mental yang ditanya, ini jabatan kita yang ditanya ini ya. Kadang sudah kita bikin, kita godok bulat-bulat, bersih, rapi, terstruktur. Tahu-tahu di tengah perjalanan, di tengah konsep acara ini ada yang membuyarkan. Masukin ini, tambah ini, MC ganti sama orang yang lebih ini provinsi. Ini tamu loh. Ini apa sih menarik? Padahal ribet Om. Kalau orang yang mengerti tentang protokol tadi, mereka maklum akan menyerahkan sepenuhnya kepada protokol sebagai sutradara acara lah gitu ya. Kadang-kadang memang ada beban, ada orang nggak mengerti. Ya kadang-kadang kita udah mempersiapkan. Tapi kita meeting dulu, kita briefingkan. Misalnya suatu acara kita yang terkait itu kita kumpulkan. Ini begini. Jadi misalnya nanti presean istilah tata tempat itu ya. Tata tempat, kita akan atur misalnya kayak nenek mama, alim ulama, ketua-ketua organisasi itu kan diatur dalam undang-undang tadi. Walaupun mereka datangnya secara kesederhanaan ke tempat, tapi tempat duduknya itu harus disiapkan oleh protokoler. Kalau enggak itu pelecehan terhadap pejabat gitu atau pemerintah, pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu tadi. Jadi kalau saya dulu ngatur tim itu, ini mengatur masalah tempat, ini masalah hidangan, ini seksi tamunya gitu. Jadi kekompakan tadi. Kekompakan. Iya, jadi hal-hal yang mungkin agak kita nggak bisa ditanggulangi, dibantu oleh teman-teman tim gitu. Jadi kan saya kadang-kadang orang menganggap protokol itu gini, protokol itu yang undang-undang tadi, pembawa acara adalah bagian daripada protokol itu. Saya sampaikan kepada kayak Cici, misalnya saya pakai sebagai pembawa acara, MC gitu ya. Walaupun kita 3 hari, 4 hari udah JR, mempersiapkan acara dengan siang malam gitu. Ini seksi perlengkapan udah begini, schedule-nya deket. Tapi sukses akhir acara kan di tangan pembawa acara. Ya, pasti. Kalau pembawa acaranya lalai ataupun bisa membuat sesuatu hal ya yang tidak baik kan itu efeknya kan bukan kepada protokoler aja, kepada seluruh pelaksana acara mulai dari penasehat dalam surat keputusan itu kena semuanya gitu. Pokoknya yang ada di sana ya, apalagi yang tuan rumah. Pokoknya jadi apa? Baru aja misalnya pejabat ini meninggalkan tempat di atas mobil dia mungkin, wah tadi saya dilecehkan.
kalau kita sempat gitu, kalau untung aja dia baik hati ikhlas kan. Iya. Kalau tidak kan bisa saja dia malah buat laporkan pencemaran nama baik, pelecehan ya terhadap pribadi, dia bisa aja kita. Bisa saja. Nah, ini menarik. Nah, ini kan Cici ini lebih banyak ke MC dan nyanyi. Ya. Kita bahas tentang MC-nya ya. Ini punya pengalaman menarik nggak, Ci? Mungkin suatu ketika dulu ya pernah. Ya kenapa sih saya dipanggil nggak ada yang terhormatnya? Kenapa gelar saya nggak disebut? Ini kan. Iya. Ada nggak Ci memang diajarin harus formil, harus semacam itu, dibacain terhormatnya, yang mulia segala macam. Atau punya pengalaman menarik ternyata waktu itu tidak disebut, lupa segala macam. Ada, pernah. Pernah. Soalnya kalau untuk masalah MC, apalagi acara-acara formal, kita memang harus menyebutkan dengan lengkap. Lengkap ya. Dan satu lagi, kalau sebagai pembawa acara untuk Master of Ceremony, kita harus ada konsep. Konsep ya? Ya, fungsinya adalah nanti jangan sampai kita keteteran. Ya, pasti. Namanya, gelarnya, ada atau mungkin sudah ada gelar depan yang haji mungkin atau hajah, ya kan? Terkadang itu yang tertinggal akan jadi masalah besar. Masalah besar ya, oke. Ya. Ini triknya Cici. Ini kita minta ya triknya Cici, seandainya ini kan kadang keadaan molor atau kadang tamu yang datang ini yang diundang, yang datang malah ini atau perwakilannya. Padahal konsep sudah kita siapkan. Ini gimana caranya ini Cici? Itu pernah terjadi. Pernah terjadi? Ya, itu pernah terjadi. Terkadang kita sudah prepare dari subuh, tetapi setelah live-nya itu bisa keluar dari konsep gitu. Nah, itulah fungsinya protokoler. Kita harus saling kerjasama gitu, antara MC dengan protokoler harus kerjasama. Jadi hal-hal yang akan nantinya efeknya besar, bisa kita perkecil dan minimalisir. Oke, ini menarik. Nah, Om lagi, Om Dana. Ini Om waktu itu anggaplah Om sebagai pimpinan ya. Saya tanya sekarang ini ya, pimpinan protokoler. Ini kan di bawah Om, tim Om ini kan Om nggak sendiri, pasti ada bagian MC, bagian nyanyi, bagian hidang menghidang, bagian tata tempat, ruang segala macam. Ini Om gimana cara mengaturnya? Saya yakin nih Om, nggak semua orang nurut. Ada orang yang pencitraan, selfie. Kan ini ribet Om. Gimana Om cara? Atau Om mau main beringas saja? Patuh nggak? Kalau nggak dipatuh nggak dibayar nih. Begini Boy. Saya sadari, saya ngikutin mendapatkan sertifikat nasional itu berkat bantuan pemerintah daerah dengan anggaran APBD gitu. Jadi setelah saya dapat sertifikat itu, saya pulang ke daerah itu saya melapor dulu dengan atasan bahwa saya sudah selesai melaksanakan ini dan dapat sertifikat ini. Terakhir saya dapat sertifikat Training of Trainers itu TOT ya? Tenaga pengajar. Jadi saya minta adakan bimbingan teknis protokol. Bimtek dulu ya. 1 kali angkatan 60, 2 kali angkatan 20. Yang pertama saya adakan di Hotel Mangkuto, yang kedua di pendopo rumah dinas wali kota waktu itu Pak Yusri Zalzen ya. Itu saya ikutin, saya minta semuanya dari Kodim, batalion persid-persidnya, dari Polres, ibu-ibu bayangkarinya, dari Dharma Wanita, PKK, juga organisasi kemasyarakatan. Mereka ngirim utusan termasuk grup musik yang dari PKK. Grup musik juga ya, Jadi yang ngirimkan utusan itulah yang kita kasih bimbingan. Yang protokoler itu ini. Jadi kalau di sini ada merasa pembawa acara, itu loh bagian dari tugas-tugas protokol. Orang yang paling menentukan suatu acara, suksesnya acara di tangan akhir pembawa acara. Jadi mereka tuh kita apakan mulai dari penyambutan tamu, ya kan, layout peresean istilah protokol, tata tempat jangan sampai ada yang salah. 80 kursi itu kita yang diduduki kita kasih papan nama gitu. Ya biar nggak ini ya. Sampai nanti dia menyambut. Yang MC kalau dalam acara formal tuh dia nggak boleh kayak orang pidato. Semua yang menyebutkan undangannya. Jadi dia misalnya gubernur datang gitu. Hadirin Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah sampai di lokasi acara gitu. Ini menarik nih. Cuma segitu aja dia nyampaikan gitu kan. Harus dia patuh dengan skenario yang kita bikin. Karena ini acara ini formal gitu. Dia nggak boleh menambah-nambah apa itu. Nggak boleh lari dari skenario. Kita pemirsa bentar Om, saya potong sedikit. Kita akan menentang Om Dana dan Cici ya. Bagaimana, ini saya juga pengen tahu ya, bagaimana cara opening atau menyampaikan, apakah sama dengan opening saya dari awal tadi atau beda, baik dengan acara formal maupun non formal. Setelah ini Om ya kita break dulu. Dan satu lagi pertanyaan yang nanti mudah-mudahan bisa Om jawab ya. Ada nggak kejadian menyedihkan atau tragis, misalnya sudah dimarah-marahin karena gagal segala macam, salah sedikit
dimarahin, kemudian nggak dibayar sampai sekarang. Tapi kita break dulu ya. Oke, ya, oke. Nanti kita lanjutkan. Kita break dulu sejenak. Oke, Dunsana dan TV, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya ya. Ini senior saya, ini lebih bahasa sederhananya mereka-mereka yang ulung dalam bercuap-cuap di depan umum ini. Amin. Ya. Beda ya yang bercuap-cuap di depan cermin atau yang di media sosial saja ya. Kita masih bersama Cici dan Om Dana. Nah ini Om di segmen 1 tadi belum sempat Om praktekkan ke saya ya dan ke pemirsa ya. Bagaimana nih Om seandainya menjadi MC waktu itu, opening segala macam baik acara formal maupun non formal. Boleh Om mungkin Om praktekkan ke saya pengen belajar juga dari Om ini. Mungkin saya diundang nanti menjadi MC formal ya. Ini kan MC abal-abalan nih saya ya, asal aja ya. Oke Om, bisa Om? Siap Om, silakan Om, kamera ada. Jadi pertama kita lihat dulu momen acaranya. Momen acara, oke. Kita misalnya kita anggap sekarang kita kedatangan Menteri Pariwisata dan Menteri Pariwisata ke Payakumbuh gitu. Oke, Bang Sandiaga Uno kemarin ya. Kita kan dapat surat itu. Ya, kita pedomani dulu apa-apa yang kita persiapkan. Kita harus membentuk tim kerjasama dengan provinsi. Siapa yang menjemput nanti ke VIP room di bandara, nanti di mana istirahatnya. Kita koordinasi dengan Polres untuk mengapakan ke Polda Sumbar. Nanti pengaturan forwardersnya ya, sampai ke tempat kita nanti nginapnya di mana. Oke, sedetail itu ya. Sampai sedetail itu, baru kita bikin skedul acara. Dan nanti saya juga malam-malam itu udah konsep. Nah, apa-apa yang disampaikan oleh MC tadi, saya harus pilih orangnya. Karena acara ini formal, yang cocok orangnya ini gitu. Gitu ya. Dan umumnya yang saya tunjuk itu dia akan tahu gimana busananya. Lebih-lebih kalau orang lebih tertarik MC-nya itu ke wanita. Ya pasti ya. Ya mulai dari atas sepatu kita cuma nyarankan tamunya gini. Sudah itu nanti apa yang disampaikan oleh pembawa acara itu. Ya. Saya bikin skenario acara khusus untuk pembawa acara. Oke. Saya tanda tangani, nanti saya bikin berapa rangkap itu saya kasih Pak Wali Kota nanti Pak schedule-nya gini, ini acaranya. Bapak pidatonya nanti di umur sini. So dalam tata urutan itu pejabat yang paling tinggi jabatannya itu kan terakhir pidatonya. Oke pasti ya. Nanti Bapak sesudah pembukaan pengantar acara oleh MC, nomor 2 laporan panitia, Bapak di sini ngasih sambutan. Nanti nggak usah panjang-panjang Pak, sekian menit karena waktu dari Menteri kemarin hanya sekian jam. Jadi mulai dari penyambutan sampai di sini, kalau sini kan kita sering pakai kesenian tradisional sebagai ungkapan rasa bagadang hati lah menerima tamu kehormatan banggaan gitu. Kita juga kan. Gitu dia sampai nanti siapa yang membukakan pintu, siapa yang memberikan penghormatan salaman pertama, umumnya nenek mama, alim ulama, semua apa itu kita tempat lokasi. Itu nanti langsung MC yang pertama gitu. MC yang pertama ya. Oke. Bapak Menteri sudah sampai di lokasi acara disambut dengan kesenian tradisional tari gelombang misalnya gitu. Itu udah jalan. Baru nanti ke tempat acara itu kan MC resmi. MC resmi lagi ya. Jadi kadang-kadang saya Ci skenario acara gini, yang disampaikan ini. Ini contoh misalnya Menteri datang ke DNTV. Coba silakan. Ini sudah dijelaskan oleh Om ya, teorinya, naskah segala macam. Sekarang kita minta Ci seandainya kita dalam situasi kedatangan menteri ya. Itu kan formal. Ini gimana caranya Ci menyampaikan? Boleh nih Ci? Boleh. Itu yang formal ya. Ya, misalnya menterinya datang kemari, tapi dia mau dialog dengan boy di sini gitu. Oke, siap. Oke, Ci. Jadi ini contoh konsep aku ya, yang sudah di protokolkan. Yang pertama kita harus tahu siapa saja yang hadir. Ya, pasti. Baik, kita coba ya. Ya, siap. Hadirin yang terhormat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno beserta rombongan telah sampai di lokasi acara. Disambut oleh pimpinan DNI TV Bapak Eko Cahyadi dan selanjutnya menuju dialog. Untuk dialog, kita persembahkan untuk mengeksplor kampung wisata di Kota Ranang-Gadang. Kita sambut dengan Daboy, presenter DNI TV. Pemandu acara. Bahasanya, suaranya begitu ini ya, naik turun dan intonasinya ya. Harus kita atur. Ya, jadi seakan-akan orang mendengarnya ini, wah apa ya, nggak bosan ya gitu. Nggak bosan. Jadi
minimal 3 hari sebelum hari H, itu makanannya minumannya harus kita ingatkan. Oh iya ya. Jangan suaranya sampai rusak. Ya perempuan juga kalau nggak MC juga makanan dan minumannya dijaga juga Om. Kadang-kadang pun Untuk kita dikit udah ribet. memakai cadangan kan, kadang-kadang kan susah juga. Iya gitu iya. kan. Nah itu kan untuk formal itu. Kemarin saya tertarik melihat Cici MC di Pajak Kongsi ya, ada acara. Kan beda, pasti beda ya, nggak mungkin seperti yang tadi. Nah mungkin Ci kalau boleh ini berkenan ya, gimana sih opening pertama itu untuk acara-acara seperti itu? Ya, sama saja. Kalau untuk pertama itu kita harus sapa dulu siapa tamu yang hadir. Tamu yang hadir ya? Ya, saya seperti di Root DNA TV kemarin itu salah satunya, tetap kita sapa. Nah, jadi kalau untuk acara di seperti yang kemarin kita lebih banyak santainya. Kita lebih ringan seperti Daboy sekarang inilah ya kan. Lebih santai dan lebih hangat gitu. Ya, jadi tidak ada kaku. Ya, jadi tidak ada kekakuan lah di antara kita gitu. Ya seperti yang Daboy sudah lakukan hari ini kepada kami gitu. Kalau dari awal tadi kan kita merasa kepanasan banget kan. Enggak panas. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau sekarang kan biasanya kami yang ngatur acara, ya kan. Sekarang spontan tanpa konsep. Kami dibikin pertanyaan ini berarti Boy dalam otak ini udah lebih mengetahui. Kadang-kadang kayak nguji-nguji ya. Iya benar. Kita kayak rasa ujian kan. Saya waktu sekolah diajarkan kalau kita di suatu tempat apapun kita harus bisa sedikit menguasai. Iya benar. Jangan sampai kita yang diukur-ukur, apalagi kalau kita di sebagai tuan rumah. Seperti itu. Kecuali kita berharap kita MOU-nya memang orang itu yang untuk bersilatas angan lah, untuk mengatur segalanya, nggak apa-apa. Nah itu. Cici kalau ada acara umumkan aja, hati-hati kalau mau ikut program Otaki secara langsung. Kalau nggak punya persiapan bagus ditunda dulu ya. Gitu ya. Kok banyak ya yang bilang seperti itu ya? Iya memang iya begitu. Oke, kita ke Cici lagi. Kan kadang Ci, apalagi sudah siang, acara masih lanjut, orang sudah bosan, sudah muak segala macam. Apalagi ini maaf kata ya, mendengarkan ceramah atau pidato dari pejabat-pejabat tinggi ya, yang kadang bahasanya diulang-ulang, tujuannya sama saja, muter-muter tujuannya sama. Nah itu kan setelah itu kan ada antusias bukan apa ya kerjanya MC untuk mencairkan suasana lagi. Ini apa trik yang Ci pakai untuk mencairkan suasana? Apakah dengan membuli itu yang sendiri, itu yang jomblo itu ya, tolong ke depan yang pakai baju merah. Nah ini saya pengen tahu loh tipsnya untuk mencairkan suasana. Terkadang kita kalau untuk MC itu sendiri seperti yang dibilang Om Dana Surya, kita harus bisa suksesnya acara itu adalah kita gitu ya. Memang pernah, karena kalau begitu monoton dan terlalu kaku acara, kita cepet bosen. Kita aja yang membawa acara pun bosen, apalagi orang yang melihat. Terkadang memang iya, terkadang ada sesuatu yang bisa jadi bahan nih buat kita gitu ya. Terkadang ada yang kita godain, ada yang ganteng yang baju merah gitu, atau bapaknya mungkin ya, atau apa yang bisa kita istilahnya membuat suasana itu cair kembali. Ya, apalagi acara yang berjam-jam lamanya. Iya benar. Orang cepat-cepat pengen tanda tangan ini sebenarnya. Kapan nih tanda tangan? Iya benar. Jadi kita harus bisa memfungsikan berarti ya. Apapun itu kita harus bisa paham dulu nih gitu. Setidaknya kita harus menjadi pelawak ya. Iya benar. Iya kan? Iya memang harus. Ketika kita gagal, ketika kita mentok, kan kita nggak bisa ngasih ke orang lain, beda sama penyanyi ya. Kita suara kita serap, ini kan penyanyi juga ya. Kayak MC kayak Cici, Indonesian Idol ya, gagal kemarin ya. Kan gorengan gimana nih? Bukan gara-gara makan gorengan, mungkin karena terlalu lama sekali antrinya ya. Tapi kabarnya sudah masuk 30 besar. 30 eliminasi. Tapi kan sudah sampai di Jakarta. Sudah. Oke, tahun berapa itu? 2010. 2010 ya. Pertanyaan saya basa-basi, klasik sebenarnya. Enggak apa-apa. Klasik. Oke, kita ke Om. Ini ada pertanyaan di segmen 1 tadi ya. Ini punya kejadian menyedihkan nggak Om? Waktu selama ini menjadi protokolers, kita sudah membuat acara semedikap, sebagus rupa, sesempurna menurut kita, akhirnya diganti. Atau memang sudah diganti, iming-iming tadi nggak ada. Punya nggak Om kejadian seperti itu? Kejadian yang menyedihkan ada. Nah, tapi kalau masalah iming-iming, saya ikhlas saja gitu. Ikhlas saja ya? Ikhlas saja. Pertama kadang-kadang saya mengharapkan misalnya ini nanti dapat iming-iming segini. Kalau kita nggak mengharapkan, kadang-kadang lebih dari itu dapat. Iya Om ya, benar ya.
Jadi sekali waktu itu penyambutan Adipura ya di pusat kota. Di Pura ya? Iya. Gitu arak-arakan dari batas kota. Saya dapat kabar bahwa keluarga saya di Batu Sangkar ada yang meninggal gitu. Oke. Jadi yang keluarga dari Batu Sangkar itu akan menyampaikan saya lihat saya di kawasan ring 1 acara itu gitu kan, agak ragu. Jadi tahu-tahu dia mendekat, ada yang manggil gitu. Saya datangi, rupanya pemilih saya mengatakan bahwa mama gitulah, keluarga dari emak saya meninggal gitu. Saya dalam kesedihan itu, sedangkan kita dikasih tanggung jawab sebagai protokol. Oke. Dalam hati saya, selesaikan dulu acara ini, ya, saya akan langsung lapor pimpinan, akan berangkat ke Batu Sangkar gitu. Benar-benar dituntut profesional. Betul. Ya? Itu yang sedihnya. Kalau yang orang yang benci ada juga. Ya. Kadang-kadang kita kan kalau membawa pejabat itu kita kan ada gladi resik. Ya, gladi resik ya. Okay. Kita kadang-kadang kan harus itu. Ada teman kadang-kadang kita dianggap sombong gitu. Dianggap sombong. Kadang-kadang ya, besoknya ketemu di kedai kopi, katanya kemarin ketemu sombong kali. Saya jelaskan. Seorang protokoler, saya bilang, saya harus memandu kedatangan pejabat sampai ke tempat duduknya. Iya. Sedangkan kursinya itu kita harus apa dulu, jangan sampai dia jatuh nanti kan mempermalukan di depan orang ramai kan. Oke. Kalau dia ada jalan gitu, mana yang lubang, ada krekel pun kita harus awasi. Jadi saya kerja tuh nggak nengok kiri kanan. Rupanya dia negur gitu, udah apa nggak dengar. Oke. Tapi setelah saya jelaskan, tanggung jawab saya itu terhadap pejabat negara. Bisa diproses hukum saya kalau mempermalukan. Seandainya dia tergelincir jatuh di depan orang ramai, yang kena kan protokolnya, saya bilang gitu. Ini sudah dijelaskan mengerti atau tidak terserah ya. Nah, jadi dia benci gitu. Benci ya. Ada juga lagi kadang-kadang pejabat negara ini kan kalau sekarang kan dari terakhir Pak Yos yang periode kedua kan dari itu pilkada langsung. Itu kan ada apa dari partai, dukungan dari partai, tim sukses gitu kan. Kadang-kadang schedule acara ini kegiatan harian kan protokol udah ngatur gitu. Jam sekian mereka mendesak untuk apa? Bukan acara partai ya. Saya sampaikan aja dengan lembut. Bapak, Ibu, Pak Wali Kota gitu dilantik. Dia bukan wali kotanya partai lagi, orang partai bukan wali kotanya tim sukses, sudah wali kota seluruh masyarakat Pak itu. Bentar Om, ini menarik ini. Ini lebih gampang mengatur pejabat atau di luar itu Om untuk suatu acara? Mungkin acara-acara kesenian, acara-acara kayak di pajak kongsi kemarin ya. Ini lebih gampang mengatur yang mana nih Om? Tapi jangan dijawab dulu. Kita break dulu sejenak. Oke, dan sana ada TV, pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya dan ini di segmen terakhir ya. Nggak terasa ya, 2 segmen sudah kita lewati, asik sekali ngobrol sama bintang tamu kita yang berdua ini. Selama ini bintang tamu banyak sekali. Yang kali ini yang paling asik ini. Keren sekali. Alhamdulillah. So, kalau ada bintang tamu saya ngomong juga seperti itu. Yang penjilat sejati. Oke, kita di segmen 2 tadi belum sempat Om jawab pertanyaan saya tadi ini ya. Ini lebih gampang mana, lebih enak mana mengatur di acara formal itu pejabat atau di acara-acara non formal kayak acara-acara seni segala macam. Ini lebih enak mana nih Om? Ini jujur aja nih Om. Sebenarnya kalau kita dengan semangat dan mental yang kuat, dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Tapi masing-masing dua-duanya ada kendala. Ada kendala ya. Kalau uang kendalanya di mana Om? Kalau masalah keuangan? Kendalanya kadang-kadang kan kita selesai acara terima kasih ya gitu. Ya kita ikhlas aja, ya kan? Oke. Ya, kita ikhlas aja. Karena ya, sama-sama enak sebenarnya. Ya. Kita nganggap misalnya memberikan suatu acara yang baik itu kan suatu ibadah juga. Ya. Jadi pertama dalam acara resmi kita udah JR, udah persiapan sebaik-baiknya. Nanti tiba-tiba ada aja itu. Ada aja yuk. Ada aja gangguan, ya kan. Ada aja ulat bulu yang datang ya. Istilah gitu. Tapi kita harus senyum aja. Oke. Nah, contohnya misalnya kita kalau ke kelurahan ada acara gitu kan. Kita kan udah lihat ibu-ibu tuh nyusun di meja kursinya. Apa adanya itu aja pakai, ya kan? Iya. Kita cuma kan sampaikan, Bu, kalau dapat jagung rebusnya taruh di sini. Nanti Bapak tuh bisa mencicipi. Kalau itu kan jauh kali. Benar ya. Tapi nanti ada juga orang yang mengganti apa gitu. Padahal seharusnya
kayak orang penting itu dia paling suka dengan tradisi yang tradisi ya biasanya seperti ini ya, ya dia membiasakan yang sudah biasa ya, bukan membiasakan yang benar ya. Tapi kita sampaikan dengan baik, jangan orang tersinggung. Tapi kalau kita udah minta maaf dia tersinggung juga gitu tuh gitu ya apalah itu udah resiko. Udah resiko ya. Jadi kalau acara yang entertaining di luar gitu, kadang-kadang nggak kita libatkan gitu acara dia. Waduh, ada yang overacting ini, yang bikin merusak acara. Yang mempanitiakan diri di saat hari H itu banyak ya. Ada kalanya kadang-kadang kan kita kalau bikin acara pakai ID card, gitu kan, pakai SK panitia lah gitu. Yang nggak ada ini gara-gara ID card aja dia mau itu tersinggung lah. Ini gitu. Banyak nih yang rese ya, apalagi yang di bawah itu, yang di samping dia itu orang-orang yang benar-benar keren lah ya, benar hebat di mata dia. Banyak. Yang mana beliau katanya sudah berjibaku, akhirnya Om Dana lah contohnya bisa berdiri seperti ini gara-gara saya. Akhirnya di sana dia menggunakan kesempatan ini yang bikin ribut ya. Ada kadang-kadang dia menjual nama pejabat. Saya bilang aja, pejabat itu bapak-bapak kita juga semua, termasuk pimpinan saya, pimpinan Anda. Kalau kita emosi bisa aja suruh dia jadi MC kita layani dengan baik aja. Sekarang gini aja, saya bilang gitu. Acara ini acara kita bersama gitu. Jadi supaya baiknya, supaya jangan ada campur tangan yang banyak. Sukses, nanti siap sukses kita ngumpul-ngumpul lagi. Ngopi ya. Kalau ada nanti kelemahan saya tolong disampaikan di sana, gitu aja. Cici pun saya sering bilang gitu kalau saya pakai sebagai pembawa acara. Kita kan udah atur, ya. Nanti ada lagi kadang-kadang kita udah atur ini mejanya untuk berapa orang gitu. Tapi nanti datang lagi yang lain duduk, gimana cara ngusirnya gitu? Nah, itu pandai Cici aja gimana supaya dia nggak tersinggung gitu. Ini protokoler ini ya kayak kita yang menyiapkan segala hal ya, kayak pesta aja lah kita, kondangan segala macam, hajatan ya. Kita yang di belakang layar, yang di dapur ya segala macam. Kadang ada juga tamu nih yang rese ya, udah makan duduknya 1 jam ya. Padahal banyak tamu lagi. Ada lagi kegiatan atau schedule yang harus kita rapikan ya. Ini ya. Nah, kita ke Cici ini ya, selama ini MC ya, yang menjadi MC ini saya tertarik ke MC ini, bahasanya tadi literasinya bagus sekali ini ya. Ini Ci, selama ini pernah juga nggak dianggap disepelekan oleh orang-orang tertentu atau mungkin digoda ya? Sebagai MC kan kita harus smart, harus ramah, harus senyum. Kadang ada orang yang menganggap itu aneh, beda. Wah, senyum kita, ramah kita kan nggak harus di MC, pasti ke bawah karena itu karakter kita. Ada nggak? Ini kan di formal ya, di tempat-tempat bagus, di keramaian, di pejabat-pejabat. Ada nggak yang berpikir aneh-aneh, yang mensepelekan atau yang mungkin melecehkan lah? Ada nggak Ci kejadian? Pernah, pasti kan? Itu pernah ya. Pasti ya. Itulah suka dukanya dari risiko pekerjaan. Kalau aku anggap gitu aja sih, Boy. Maksudnya terkadang ada sih, apalagi yang namanya sifat manusia itu, apalagi hati siapa yang tahu ya kan. Terkadang yang senior kita tadi tuh ada merasa ini anak apa nih? Ini ya. Gitu. Tapi kalau aku tapi kalau aku selalu sikapi mereka dengan senyum aja. Gitu. Istilahnya paling tidak dengan senyum kita sudah bisa menyelamatkan diri kita nih untuk tidak marah gitu kan ya. Tapi kalau kita kan sebenarnya punya hak untuk marah. Tapi kalau aku lebih senang ya sudahlah. Lagi pula mereka boleh tutup pintu rezeki kita, tapi aku yakin Allah punya kunci untuk membukanya. Ini keren sekali. Nah, ini saya tertarik ketika kita punya karakter senyum, ramah segala macam. Orang berpikir ini kayaknya dia suka loh. Ini kayaknya dia punya sesuatu loh kepada saya. Padahal mereka tidak tahu bagaimana didikan orang tua kita yang keren kan. Termasuk kita yang cowok-cowok ini loh. Jangan dibeda-bedakan walaupun ini orang itu, ini pejabat segala macam, orang rendahan. Kan mereka tidak tahu bagaimana cara orang tua kita mengajarkan. Ini berpikiran bodohnya mereka ya. Oknum-oknum tertentu lah ya. Oke Ci, nih sama pertanyaan ke Om tadi ya. Ini lebih senang di MC di acara formal atau non formal ini? Kalau aku lebih ke non formal. Non formal ya? Ya, jadi itu kan milenial. Berarti kalau diundang ke formal nggak mau? Boleh, masih. Pokoknya aku apa saja aku suka. Tapi kalau kayak non formal ini lebih leluasa ya, lebih lepas ya. Kita lebih lepas. Iya, lebih lepas ya. Kalau formal menjaga ya. Iya, kita harus banyak yang kita tahan loh. Kita harus tahan. Tapi setelah itu kan lepas ya. Lepas. Lepas. Oke, ini menarik. Punya niat untuk berhenti, Ci? Selagi masih bisa berkontribusi, saya tetap akan selalu. Jawab klise.
Ya, kalau seandainya kalau orang entertain itu nggak pernah tuanya ya, seperti yang dibilang Om Sur barusan kan ya. Kita umur boleh tua, karena tua itu adalah angka, tapi semangat tetap 45. Tepuk tangan dulu dong ya. Ini saya umur saya sudah 37 kalau nggak 37 tahun. Tapi orang banyak menganggap umur saya 36. Iya. Beda tipis. Beda tipis. Boleh. Awet muda berarti. Setahun. Oke, Ci. Ini ada juga ya, sudah disebutkan tadi punya pengalaman ini itu menarik. Nah, paling menarik selama menjadi MC ini di mana? Yang pertama sekali itu untuk penyambutan tamu-tamu luar misalnya ya. Kena bayaran. Pertama itu ya termasuk salah satunya. Ya. Itu masuk salah satunya gitu, tawaran-tawaran yang masuk gitu. Jadi tapi kalau saya pribadi berprinsip omongan pertama adalah itu yang saya pegang. Pernah nggak dibayar? Pernah. Sampai sekarang masih menjaga hubungan baik? Tetap saya jaga. Oke. Tetap saya jaga. Jempol itu Keren ini ya. Tidak ada niat untuk menagih lagi atau mengganti dengan MC lagi misalnya. Dulu nggak dibayar, sekarang orang itu minta lagi, tetap diterima. Tetap saya akan lakukan dengan sebaik mungkin. Yakin ya? Iya. Oke, keren sekali ya. Karena itu dunia kita ya. Iya benar. Karena kalau untuk entertain sendiri itu kita memang ibaratnya ini sosial ya Om ya. Jadi kadang-kadang kita tidak memikirkan nominalnya gitu. Yang penting yang pertama sekali ini adalah hobi yang terbayar. Kalau rezekinya ada pasti kita akan dibayar gitu. Bonus itu ya. Iya benar. Kalaupun tidak dibayar, mungkin hari ini kita tidak dibayar, besok akan lebih besar lagi yang kita dapatkan insya Allah ya. Soalnya itu dari pengalaman pribadi memang begitu kebanyakan ya Om ya. Yang penting kita lakukan secara sukarela, kita laksanakan dengan baik, dan bagaimana acara itu sukses dengan sebaik mungkin. Pernah diganti tiba-tiba menjadi MC? Belum pernah sih. Belum pernah ya, saya pernah. Iya, aduh kasihan sekali. Berarti seorang presenter seperti Daboy pernah tergantikan juga ya. Aduh. Jadi kita sudah menyiapkan saya ini tiba-tiba ada yang lebih berkompeten katanya. Jadi itu saja. Akhirnya acaranya kacau. Dia tidak menguasai situasi saat itu. Iya. Yang penting ini pencerahan dulu lah. Orang ini ditampilkan, ada niat terselubung dari orang-orang di samping saya. Ya akhirnya ya saya bilang, oke, gimana hasilnya kata dia kan. Ya maaf bang, ini itu saya orang itu butuh ini itu ya sudah nggak apa-apa. Wah, ini luar biasa sekali, menarik sekali pembicaraan kita hari ini ya dengan host ini. Oke. Kita ke Om lagi. Ini sudah banyak lagi yang kita bahas dari tadi ya tentang dunia protokoler ya. Om, ada kisah paling yang tidak Om senang sampai sekarang tapi masih berhubungan? Oh ada. Tapi saya nggak ingat masa lalu, ya udah masa lalu. Ingat ya? Sedangkan Allah aja memaafkan umatnya kan, apalagi kita. Karena Om nggak mau mengingat masa lalu. Saya pengen Om menyampaikan untuk masa depan dunia protokoler, harapan, pesan segala macam. Silakan Om, kamera. Harapan saya dalam dunia protokol yang mengasihkan ini ya, sungguh asik. Asik ya. Ya, akan banyak timbul, terutama khususnya di Kota Payakumbuh ini ya, seperti Cici Kenzi, seperti Boy gitu ya. Sebab pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menggairahkan. Walaupun banyak resiko, tapi menggairahkan. Jadi harapan saya pertama, etika kepribadian kita harus kita tingkatkan, sering-sering berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan serta keyakinan, percaya diri bahwa kita itu bisa gitu. Jadi kita harus banyak tukar pikiran dengan orang-orang yang mampu. Tukar pikiran dengan orang yang mampu yang sudah pernah berpengalaman dalam bidang itu. Ya istilahnya kita ingin nanti selama ini yang minder jadi over dalam segi over baik ya. Jadi akan muncul seperti kayak sekarang presenter, master of ceremony, akan timbul hal-hal lain. Sebab posisi ini susah cari orang yang ahli dalam bidang ini. Kadang-kadang dia bisa, tapi mentalnya untuk di panggung gemeteran gitu. Jadi memang harus ada banyak pelatihan-pelatihan. Dan saya mengharapkan ini di sini terus terang kalau bisa melalui ini pemerintah Kota Payakumbuh beserta DPRD diadakan kembali bimbingan teknis keprotokolan ini untuk masyarakat gitu ya. Baik yang ada anggaran maupun yang tidak ya. Jadi mereka paham gitu. Kapan perlu diadakan di DNI TV ya kan ada 1 hari 2 hari bagi sessionnya. Nanti misalnya etika kepribadian ini. Ini saya tertarik ini kata-kata bimbingan ya.
Berarti yang sekarang kurang dibimbing ini untuk protokoler ini. Saya nggak tahu persis karena sejak pensiun 2012 saya banyak keluar daerah gitu. Oke, ya beda ya. Ya, ini pun pulang kampung kebetulan ada aturan PPKM. Berarti saya yakin, kalau saya dulu yakin ini, saya juga pernah mengerti dunia itu dulu benar-benar terstruktur rapi dan masif ya. Iya. Tapi sekarang katanya ya, ini cabutan-cabutan. Nah, ini ada yang ngasih tahu ke saya ini. Cabutan kalau setingkat kelurahan seperti ini aja lah. Walaupun ada anggaran nggak usah dibayar, tapi itu nggak di sini, di luar negeri sana. Tapi kalau saya melihat pejabat-pejabat dari pusat maupun provinsi itu lebih senang acaranya yang ke masyarakat. Oke, masyarakat. Iya, kapan puluh ada misalnya panen padi, mereka mau masuk gitu. Tinggal kita aja gini memprogramkannya gimana. Oke, ini menarik. Lebih-lebih kalau dulu misalnya kalau kita udah punya bimbingan teknis, kayak tadi saya sampaikan Ibu Bayangkari, datang Pak Kapolda sama ibunya kemari, udah ada protokoler di sana gitu, udah ada MC di sana gitu. Oke, ini menarik. Masih ada yang mau disampaikan? Ditambahkan mungkin? Oh ya, mungkin kalau sedikit saya tambahkan adalah membawa acara, sukses tidaknya acara, kita harus siap. Yang penting kita memang harus bertanggung jawab dengan acara tersebut. Oke, ini ya. menarik. Jadi tetap pasang senyum, hilangkan apapun yang menjadi permasalahan yang ada di pikiran kita. Sukseskan dahulu acara kita tanggung jawab dengan acara kita, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Amin. Amin. Makasih Cici sudah hadir di sini ya. Kita diskusi dari tadi, Om Dana senior dan Cici juga MC Ulu. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Oh, nggak ada, senang Tidak sekali ada. Ci, ya. Senang sekali malah bisa sekali. diundang di sini. Lain kali ada waktu dan kesempatan boleh lah ya duduk lagi di sini ya. Boleh. Kita diskusi dan saling bertukar pikiran seperti kata Om tadi. Oke, kita tutup dulu ya. Oke. Kalau ada waktu, ada kesempatan juga dari sana, bolehlah undang-undang saya juga. Boleh. Kolaborasi. Kalau kita sekarang dijebak dengan pertanyaan Dana, besok kita akan jebak lagi. Iya benar. Kita tunggu, yang pastinya kita akan tunggu kolaborasinya. Siap, ditunggu. Oke, cukup sekian ya. Iya, baik. Oke, pemirsa Otaki dan sana Dana TV, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari bincang-bincang kita bersama narasumber. Dari 1100 kesimpulan kutipan, ada satu yang paling menarik bagi saya yang ingin saya ungkapkan, yaitu di dunia protokoler, dunia entertain, seperti mengutip kata-kata Om Dana dan Cici tadi, kita harus bisa dan harus serba bisa untuk sebuah acara yang sukses ya. Harus bisa ya. Iya, Tuntut harus, bisa. harus. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan para pensiunan atau orang-orang yang ulung di dunia protokoler, agar kita tahu yang sudah diatur, jangan diatur lagi. Itu sudah ada konsepnya masing-masing. Jangan bikin ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.